Take this one. It's fresh. Halo anggota DPR yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Sebelum mulai, Mimin ingatkan kembali bahwa konten ini full mengandung spoiler yang akan mengurangi kenikmatan kalian saat menonton filmnya secara langsung. Namun, kalau kalian suka dan gak masalah dengan spoiler, silakan lanjut dan nikmati hidangannya. Kali ini Underland Movie akan menceritakan alur cerita film Edge of the World yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata sob. Menceritakan tentang para penjelajah Inggris yang masuk ke dalam pedalaman hutan Kalimantan dan mereka bertemu dengan suku Dayak. Tanpa spoiler di awal, yuk mari kita simak alur ceritanya. Tahun 1839, di mana saat itu Indonesia masih belum terbentuk, dan di setiap pulau menganut sistem pemerintahan kerajaannya masing-masing. Di masa itu, Inggris menguasai separuh bumi, dan ada sebuah pulau yang besarnya 3 kali lipat dari kerajaan Inggris yang belum mereka kuasai, yaitu Pulau Borneo. Saat itu, Borneo diperintah oleh Kesultanan Brunei. Borneo sangat kaya akan anugerah alam yang melimpah seperti emas, batu bara, dan rempah-rempah. Wilayah itu dipenuhi pemberontakan oleh penguasa Melayu dan suku Dayak. Mereka menganggap Kesultanan Brunei gagal dalam melindungi mereka dari kelompok bajak laut Lanun. Film bermula di sebuah pantai yang berada di Sarawak, Borneo. Terlihat 3 bangsawan Inggris yang bernama James, serta adiknya Charlie, dan keponakannya yang merupakan anggota Angkatan Laut Inggris yaitu Kolonel Arthur. Mereka juga ditemani seorang warga lokal yang bernama Subu. Setelah menurunkan barang yang diperlukan, mereka kemudian masuk ke dalam hutan Kalimantan. Tak lama kemudian, mereka dikepung oleh suku Dayak. Mereka kemudian dibawa ke rumah petinggi suku Dayak yang biasa disebut dengan orang kaya. Di sana, James heran melihat kepala-kepala manusia yang digantung di dalam rumah. Semua mata sudah luluh, tak kurang kaimeh. Kemudian, anak dari pemimpin suku Dayak yang bernama Tujang mengatakan orang Inggris itu akan dibawa menghadap pimpinan Sarawak pada saat itu. Di sana, nasib mereka akan ditentukan. James kemudian bertemu Pangeran Baharudin yang merupakan wakil Sultan Brunei, serta keponakannya Pangeran Mahkota yang merupakan gubernur Sarawak. Mereka berdua adalah kandidat kuat untuk menjadi Sultan Brunei setelah Sultan Brunei meninggal. Pangeran Baharudin kemudian menanyakan maksud dan tujuan dari kedatangan James ke Sarawak. Arthur kemudian berbohong dengan mengatakan jika mereka adalah utusan Ratu Victoria, yaitu ratu yang sedang memerintah Inggris saat itu. Karena hal itu, James percaya jika mereka tidak akan disakiti. James juga mengatakan ia datang ke Sarawak dengan tujuan menjelajah dan bukan dalam misi untuk menaklukkan Sarawak. Karena itu, Pangeran Baharudin percaya dan mengizinkannya. Diketahui juga ternyata Pangeran Baharudin dikirim ke Sarawak untuk membantu Pangeran Mahkota memulihkan ketertiban di sana. James kemudian meminta izin untuk pergi ke hulu guna mengambil beberapa sampel tanaman dan hewan. Kerajaan Sarawak saat itu membangun perkampungan mereka di tepi sungai, dan perahu menjadi alat transportasi utama mereka. Di perjalanan, James melihat sebuah perahu yang terbakar. Ternyata itu adalah ulah bajak laut Lanun. James meminta izin untuk melihat kejadian itu lebih dekat. Our purpose here is to see and to report. Tak jauh dari situ ada sebuah pemukiman yang ternyata para penduduknya telah dieksekusi. Di sana, James menangkap seorang warga yang dianggap sebagai penyebab kejadian tersebut. Meski pria itu mengatakan jika itu bukan ulahnya, ia tetap dibawa ke hulu sebagai tawanan. James dan para pangeran akhirnya sampai di hulu. Mereka disambut oleh suku Dayak dengan tarian khas mereka.
Saat itu, mata James hanya fokus dengan gadis cantik bernama Bunga yang menari dengan indah. Pagi harinya, Pangeran Baharudin memperkenalkan Bunga. Bunga merupakan keturunan orang kaya dan merupakan adik dari Tujang. Bunga diberikan kepada Sultan Brunei untuk dijaga dan ia disiapkan untuk menjadi istri seorang raja. Orang kaya yang dimaksud di sana adalah orang yang mempunyai semangat, kehormatan, kekuatan, dan banyaknya jumlah budak. A king's power comes from his semangat, heads, conquests. Di lain waktu, Bunga juga mulai tertarik kepada James. Ia menanyai James tentang kehidupan keluarganya. Dan diketahui James merupakan seorang duda beranak satu. Do you have many sons? With his mother. Keesokan harinya, James dan Pangeran Mahkota bertemu. Selayaknya tuan rumah menyambut seorang tamu, Pangeran Mahkota memberikan beberapa hadiah kepada James. Dan James juga memberikan hadiah kepada Pangeran Mahkota. Saat itu, Pangeran Mahkota berniat memberikan hadiah tambahan berupa kepala seorang tawanan yang kemarin mereka bawa. James yang melihat kejadian itu mencoba menghentikannya. Namun, Pangeran Mahkota tetap menggorok leher tawanan tersebut. It's fresh. Di lain hari, Pangeran Mahkota mendatangi James. Ia meminta James membawa meriam yang ada di kapal mereka untuk melawan para pemberontak yang ada di hulu yang dianggap melindungi para bajak laut Lanun. Dan James akan diberikan imbalan dengan emas. Namun James menolak tawaran tersebut. Ia mengatakan jika ia di sana hanya untuk meneliti spesies hewan dan tumbuhan. I'm afraid no. I'm here to study wildlife. Tanpa diketahui, ternyata Pangeran Baharudin telah ada di sana dan membuat kesepakatan lain dengan James. Malam harinya, mahkota kembali mendatangi James. Dan masih dengan niat yang sama, namun kali ini James menerima tawaran tersebut dengan syarat tidak ada lagi pemenggalan kepala. Tak lama setelah itu, Nyonya Lim datang. Nyonya Lim merupakan teman James semasa ia di Singapura. Keesokan harinya, James, Charlie, dan para pangeran bermain di sungai. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh orang yang tidak dikenal. Oh, nonsense. The rebels are noble. They wouldn't harm their prince. Keep bad. Meskipun James terkena panah di bahu, James, Charlie, dan para pangeran berhasil selamat. Dirasa sudah pulih, penyerangan terhadap suku Melayu yang dianggap memberontak pun dilakukan. Come, my bloodthirsty Englishman. Namun saat ada kesempatan untuk merebut benteng pemberontak, Pangeran Mahkota justru menghentikannya dan meminta James untuk melanjutkan penyerangan lain hari. Di lain hari, Bunga mendatangi James. Bunga mengingatkan agar James berhati-hati kepada Pangeran Mahkota. Hati-hati. Serangan demi serangan kembali dilakukan. Namun tetap sama. Mereka hanya menyerang dari jauh dan Pangeran Mahkota seakan sengaja memperpanjang pertempuran tersebut. Di suatu malam, Pangeran Baharudin menemui James. Mereka mulai membicarakan masalah penyerangan tersebut. James merasa jika mahkota hanya mengarang serangan tersebut agar dirinya dapat diakui sebagai penumpas pemberontak. Dan karena hal itu, mahkota akan diangkat menjadi Raja Sarawak. Dan kelak akan dianggap orang yang paling berhak menggantikan Sultan ketika Sultan telah meninggal. Dugaan itu kembali dikuatkan oleh Pangeran Baharudin. Pangeran Baharudin juga mengatakan James lah yang seharusnya lebih pantas menjadi raja di Sarawak. Could be a king. Keesokan harinya, James dan Pangeran Baharudin memutuskan untuk menyerang benteng secara langsung. Bukannya para pemberontak dan bajak laut yang didapat, justru warga yang sebenarnya hanya berlindung di benteng tersebut. Malam harinya, James dan Bunga bertemu di sungai. Belum sempat enak-enak, tiba-tiba Pangeran Baharudin datang. Bunga kemudian mengingatkan James agar berhati-hati dengan Pangeran Baharudin. Ternyata Pangeran Baharudin menyimpan cinta kepada James. He was shot in the heart. Yet lived.
Pangeran Baharudin mengatakan kelak ia akan menjadi Sultan Brunei, dan ia butuh Raja Sarawak seperti James yang dapat mengayomi dan diterima seluruh masyarakat. Namun James menolak hal tersebut. Pangeran Baharudin kembali merayu James agar mau menjadi Raja Sarawak dengan iming-iming emas dan kekayaan alam lainnya. Keesokan harinya, Pangeran Mahkota berniat mengeksekusi Datuk Ali yang dianggap sebagai pemimpin pemberontak. Tak hanya itu, Pangeran Mahkota bahkan mengusir James. Allah Akbar! Ketua pemberontak! Pagoda! Stop! Sarawak is mine. Edrudin, you offered me Sarawak if I defeated the rebels at the fort. I accept. Beta buat perjanjian baru. Melihat hal tersebut, Pangeran Baharudin pun angkat bicara. Sebenarnya, ia telah membuat kesepakatan lain dengan James. Jika James berhasil mengalahkan pemberontak, maka James akan dijadikan raja di Sarawak. Dan saat itu James menerimanya. Your love for this Englishman will be your death. Setelah itu, Dato' Ali meminta maaf atas tindakan pemberontakan yang ia lakukan. Ia juga berjanji akan membayar upeti lebih tinggi kepada pemerintah Sarawak. Namun, James mengatakan hal itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah kesetiaan dan persahabatan bangsa Melayu. Friendship Nyamuk kesetiaan. and loyalty. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tak lama setelah itu, James direkomendasikan oleh Pangeran Baharudin untuk menjadi raja di Sarawak. Dan ia secara resmi dilantik oleh Sultan Brunei. Ani mau memerintah. Pangeran Mahkota yang melihat hal itu mencoba menghentikannya. Setelah itu, Bunga dan James menikah. Tanpa disadari, karena keputusan James yang menerima tawaran menjadi raja, Arthur dan Charlie pergi meninggalkan James di Sarawak. Arthur menganggap James sudah melenceng dari tujuan awal mereka datang ke Sarawak. Hari demi hari berlalu, James terus memerintah Sarawak dengan gaya pemerintahannya. Ia menghapuskan tradisi-tradisi yang dianggap barbar dan liar, seperti perbudakan dan tradisi potong kepala. Meski awalnya tindakan tersebut mendapat tantangan, lama-kelamaan warga Sarawak dapat menerima aturan tersebut. Selain itu, James dan Bunga pun hidup bahagia. 2 tahun berlalu, Charlie tiba-tiba datang ke Sarawak. Saat itu, Charlie sudah menjadi taruna Angkatan Laut Inggris. Charlie sengaja mengunjungi James karena ia sedang ditugaskan tak jauh dari Sarawak. Charlie membawa beberapa surat untuk James. Surat-surat itu berisi undangan dari Presiden Amerika untuk mengukuhkan James sebagai Raja Sarawak yang berdaulat. Selain itu, ada juga tawaran menikah dengan wanita terkaya di Inggris. Namun, James menolak tawaran-tawaran tersebut. Marriage proposal from Angela Koo, richest woman in England, sir. I'm as rich as I can be. Di suatu hari, saat James pergi berkeliling, ia menemukan mayat seorang warga. Para petinggi Sarawak kemudian mengadakan pertemuan. Mereka mengira yang melakukan hal tersebut adalah siluman manusia ular. Namun James tidak percaya. Ia mengira ada orang yang mau mensabotase kepemimpinannya. James lalu mengirim pengintai untuk mencari tahu siapa biang dari masalah tersebut. Dan benar saja, ketika para pengintai kembali, mereka mengatakan jika Pangeran Mahkota telah berkoalisi dengan bajak laut Lanun untuk merebut Sarawak. James kemudian menjelaskan situasi yang sedang terjadi kepada Charlie. James ingin segera menyerang Pangeran Mahkota dan bajak laut Lanun yang berada di hulu sungai. Namun karena saat itu sedang musim hujan, aliran sungai Sarawak sangat deras. Bahkan buaya pun tak mampu untuk menembusnya. Karena hal itu, maka mustahil bagi pasukan James untuk mendayung dan membawa meriam ke hulu tanpa kapal uap. James meminta Charlie untuk pergi ke Singapura untuk membujuk Komandan Angkatan Laut Inggris agar mau meminjamkan kapal uap dan beberapa tentara mereka. Namun misi Charlie tersebut gagal, karena Komandan Angkatan Laut itu tak mau meminjamkan kapalnya secara cuma-cuma. Charlie kemudian meminta komandan itu untuk pergi ke Sarawak agar dapat berdiskusi secara langsung dengan Raja James. Damned boy. He wants his coal in his colony. I think you should go and ask him. Sementara itu, teror bajak laut Lanun dan mahkota terus terjadi. Bahkan Tujang harus terpenggal saat berjaga di rumah James.
Para orang kaya dan Datuk Ali marah. Mereka ingin segera menyerang para pemberontak itu. Namun James yang menyadari cuaca dan kekuatan mereka yang belum seberapa tak setuju dengan pendapat para petinggi. I will not leave. This is war! Keesokan harinya, Charlie dan rombongan Inggris datang ke Sarawak. Di sana, Arthur dan istrinya yang bernama Elizabeth pun ikut serta. Namun sayang, pertemuan tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan oleh James. Sir Edward yang merupakan kapten dari kapal uap Nemesis mau meminjamkan kapalnya dengan syarat Sarawak mau menjadi koloni di bawah pemerintahan Inggris. Mendengar hal itu, dengan tegas James menolaknya. Ditambah lagi, istri dari Arthur menghina dan merendahkan orang-orang Dayak yang ada di sana. Sehingga Bunga yang melihat hal tersebut marah. Akhirnya, setelah mengantarkan Sir Edward pulang, James dan Arthur berdebat. Arthur berniat mengajak James kembali ke Inggris. Ia mengatakan bahwa James tidak merubah apa-apa di sana, dan ia telah gagal menjadi seorang raja. Namun James dengan kukuhnya tetap menolak. Malam harinya, Bunga, orang kaya, dan Datuk Ali pergi meninggalkan James karena mereka merasa tersinggung dengan kejadian siang tadi. They humiliated me. I can never be English. Cannot run from who you are. Terampar hanyut. Sebelum tidur, Pangeran Baharudin mengatakan kepada James kenapa ia tidak memberikan sedikit pulau yang penuh dengan batu bara. Namun James mengatakan bahwa Inggris sangatlah rakus. Mereka tidak akan puas dengan hal-hal yang sedikit. Keesokan harinya, tanpa disadari, mata-mata dari mahkota telah mengintai mereka. Mahkota tahu jika orang kaya dan Datuk Ali pergi, dan itu artinya saat ini James sedang lemah. Mahkota kemudian melancarkan serangan kepada James. Dan dalam kejadian tersebut, Arthur dan Pangeran Baharudin pun harus menegang nyawa. We're under attack. What? You have to hide. No, the Raja. We're on my love for him. Jim. Your white Raja. Beruntungnya James dan Charlie berhasil selamat. Charlie kemudian kembali menemui Sir Edward. Namun seperti sebelumnya, Sir Edward menolak untuk menolong James. Ia justru akan memanfaatkan keadaan tersebut dengan datang dan merebut Sarawak saat kekuatan di sana sudah melemah. Tak lama kemudian, Bunga, orang kaya, dan Datuk Ali kembali menemui James. James kemudian menyadari jika ia tidak bisa mengandalkan kapal uap untuk pergi ke hulu. Ia kemudian memutuskan menyerang bajak laut Lanun dan mahkota melewati jalur darat. Di perjalanan, mereka menemukan beberapa anak buah mahkota yang digantung di sebuah goa. Ternyata telah terjadi perselisihan antara bajak laut Lanun dan mahkota. Mahkota berpikir bahwa ia dapat mengontrol para bajak laut. Namun, bajak laut tetaplah bajak laut. Mereka tak dapat dikontrol oleh siapapun dan hanya peduli dengan sesama mereka. Kini peluang menghabisi mahkota semakin besar. Setelah menemukan persembunyian mahkota, ia melihat para Lanun dan prajurit mahkota saling berperang berebut harta rampasan. Dalam diam, James kemudian mendatangi mahkota di peristirahatannya. Tanpa perlawanan, mahkota hanya merengek memohon ampun kepada James. Namun tanpa ragu-ragu, James tetap memenggal kepala mahkota. Pasukan James pun berhasil menghabisi para pemberontak dan bajak laut Lanun yang tersisa. James memerintah selama 26 tahun. Selama kepemimpinannya, ia berperang melawan pembajakan, perbudakan, dan pemburuan kepala. Setelah James meninggal tahun 1868, posisi raja kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Charles, hingga Charles meninggal pada tahun 1917. Setelah itu, putranya Charles menggantikan ayahnya hingga Jepang menyerbu pada Perang Dunia Kedua.
Pada akhirnya, Sarawak menjadi koloni Inggris di tahun 1946 dan menjadi bagian dari Malaysia hingga sekarang. Nah, sob, gimana filmnya? Semoga kalian suka dengan film ini. Tak ada kata-kata mutiara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Underland Movie di sini. Bye-bye.